Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martisa Wika Kristina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Palembang dari SD Negeri 67 Palembang. Video kali ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa yang terjadi di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Saka tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Pada hari Sabtu, Saka tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Dia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Saka dipanggil Ibu Ika untuk dimintai keterangan. Saka, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Ya, Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak Mama pergi jalan-jalan di Pantai Lampung. Wah, itu pasangan menyenangkan. Ibu Ika juga suka berjalan-jalan. Namun apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Iya. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka. Ya, mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan Mama. Iya. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Ya, Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Ya, baik. Terima kasih ya, Saka. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Saka, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan sekolah kami, yaitu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Ibu Ika. Saya ditanya alasan mengapa saya tidak ikut ekstrakurikuler pramuka. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya tidak ikut ekstrakurikuler. Ibu Ika tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Ibu Ika, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Ibu Ika lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya. Dan Ibu Ika mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Terima kasih, Ibu Ika. Kasus 2, mencontek saat ulangan. Suatu hari, Ibu Ika sedang melaksanakan kegiatan ulangan harian untuk pembelajaran tema 9 subtema 2. Ternyata Dea terlihat mencontek membuka buku ketika ulangan sedang berlangsung. Kemudian setelah ulangan selesai, Ibu Ika memanggil Dea untuk mengajak berdiskusi di kelas mengenai tindakan yang telah dilakukan Dea. Dea,
melihat tayangan televisi boleh-boleh saja karena kita kan juga memerlukan hiburan. Jadi jadi kita harus ingat bahwa kita juga harus belajar meskipun tidak ada ulangan ya. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Ya Bu. Apakah Dea tahu nilai apa yang tidak sesuai jika mencontek di ulangan sedang berlangsung? Nilai kejujuran Bu. Nilai kejujuran. Nah, apakah Dea meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum Bu. Jika Dea meyakini keyakinan kelas namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas terutama nilai kejujuran? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain serta membantu orang tua di rumah. Saya harus rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Iya, Dea, menurut Ibu dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa merugikan diri sendiri. Nah, bagaimana menurut Dea? Iya Bu. Baiklah Dea, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita tersebut. Meskipun Dea melakukan sesuatu hal yang disukai, Ibu harap Dea dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lain ya. Baik Bu, saya permisi dulu. Perkenalkan, nama saya Dearita Ananda, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mencontek ketika ulangan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Ibu Wika. Saya ditanya alasan mengapa saya mencontek ketika sedang ulangan. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mencontek ketika sedang ulangan. Ibu Wika tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Ibu Wika sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Ibu Wika lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya. Dan Ibu Wika mengingatkan agar saya tidak mengulangi lagi perbuatan tadi. Terima kasih Ibu Wika. Demikianlah video praktik penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.